Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Lestari dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT atau nasogastric tube. NGT adalah selang yang dimasukkan melalui hidung sampai ke lambung. Tujuannya yaitu untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan dan bisa juga untuk mengeluarkan gas atau cairan dari lambung. Untuk indikasinya yaitu pasien yang sulit menelan atau pasien tidak sadar, yaitu pasien koma. Lalu ada pasien yang mengalami keracunan, lalu pasien yang mengalami gangguan saluran pencernaan seperti stenosis esofagus atau tumor pada mulut, dan lain-lain. Lalu bisa juga untuk pasien dengan fraktur pada mulut yang sulit menelan. Sebelum melakukan tindakan, kita komunikasikan dulu kepada pasien, lalu kita jelaskan tujuan dari tindakan yang akan kita lakukan. Permisi Bapak, selamat pagi. Apa benar dengan Bapak A, usia 26 tahun? Ya, betul. Baik, saya cek dulu ya Pak, tanda pengenalnya. Ya, benar ya Pak. Bagaimana perasaan Bapak hari ini? Kurang enak badan, perutnya juga. Badan tidak nyaman ya Pak ya. Baik, sesuai instruksi, saya akan melakukan tindakan pemasangan NGT atau nasogastric tube yang bertujuan untuk memberikan nutrisi dan obat-obatan pada tubuh Bapak melalui selang yang dipasang dari hidung. Untuk tempatnya di sini saja, waktunya sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oh, kalau begitu, saya cuci tangan dan mempersiapkan alat dulu ya Pak. Setelah kita mencuci tangan, pertama kita letakkan perlak di bawah kepala pasien atau di depan dada pasien. Permisi ya Pak. Iya. Setelah itu, kita tes kepatenan hidung pasien. Instruksikan pasien untuk menekan salah satu hidungnya dan bernafas dalam. Bapak coba tekan hidungnya. Ya, bernafas Pak. Ya, tidak ada sumbatan ya. Sebelahnya lagi Pak. Ya, tidak ada sumbatan ya. Setelah itu kita lakukan pembersihan pada lubang hidung menggunakan lidi kapas. Kita bersihkan. Setelah itu kita siapkan selang NGT-nya. Setelah kita mengecek kepatenan dan membersihkan hidung pasien, kita memakai handscoon. Lalu setelah memakai handscoon, kita siapkan selang NGT-nya. Selang NGT ini memiliki beberapa ukuran. Untuk ukuran dewasa, ukurannya 16-18 French. Lalu untuk ukuran anak-anak ada 12-16 French. Pertama, kita ukur dulu selangnya dari telinga sampai ke hidung. Setelah itu, kita ukur lagi sampai ke PX atau processus xiphoid. Kita tandai, lalu kita siapkan gel. Kita taruh di kapas. Kita olesi dari ujung sampai ke bagian yang sudah kita tentukan. Setelah itu kita masukkan selang pada hidung pasien. Kita masukkan pelan-pelan. Maaf ya Pak. Lalu kita instruksikan pasiennya untuk mengekstensikan atau mengangkat kepalanya untuk memudahkan masuknya selang. Kita ekstensikan. Sudah. Jika sudah merasa masuk, lalu kita fleksikan, itu menempelkan dagu ke bagian dada. Jika pasien merasa tidak nyaman, kita instruksikan untuk menarik nafas dalam untuk mengurangi rasa sakitnya. Jika sudah rileks, lalu kita masukkan kembali perlahan.
Lalu untuk memastikan selang sudah masuk atau belum, kita memakai beberapa cara. Yang pertama adalah kita menggunakan squid 10 cc. Kita buang sampahnya ke bengkok. Setelah itu kita pasangkan pada bagian ujung selang. Setelah itu cara mengeceknya kita aspirasi atau menarik jarum sampai terlihat ada cairan yang masuk atau tidak. Jika ada cairan masuk yang keluar berwarna kuning, itu berarti adalah cairan lambung. Jika sudah terlihat, lalu kita kembalikan lagi pelan-pelan. Selanjutnya cara kedua adalah kita memeriksa masih memakai pakai squid. Tapi caranya adalah kita mengambil 10 cc udara, lalu kita pasangkan. Setelah itu kita dengarkan bunyi di dalam lambung menggunakan stetoskop. Kita dorong secara cepat, lalu stetoskop ini kita letakkan di bagian lambung. Kita dengarkan apakah ada bunyi blek atau tidak. Kita dorong secara cepat. Jika terdengar bunyi blek, itu artinya selang sudah masuk ke bagian lambung. Selanjutnya kita lepas dulu. Lalu jangan lupa kita tarik kembali udara yang kita masukkan tadi sebanyak 10 cc. Secara perlahan. Selanjutnya cara ketiga adalah kita menggunakan air yang berada di dalam kom. Kita celupkan selang ujung ini ke dalam kom. Kita lihat apakah ada gelembung atau tidak. Jika tidak ada gelembung, artinya itu normal dan sudah masuk ke lambung. Sebaliknya, jika ada gelembung, berarti kemungkinan selang itu masuk ke dalam sistem pernafasan atau paru-paru. Kita lepas kembali. Jika sudah, kita tutup menggunakan penutup selang. Karena yang tidak ada penutupnya, jadi kita klem menggunakan selang lipatan. Setelah selesai, kita fiksasi atau memasangkan plester pada bagian hidung dan bahu agar terlihat rapi dan tidak mengganggu. Setelah selesai, kita langsung merapikan alat kembali. Maaf ya Pak. Kita buang sampah-sampahnya ke dalam bengkok. Setelah kita merapikan alat, lalu kita melepas handscoon. Kita buang. Setelah selesai melakukan tindakan, kita komunikasikan lagi, kita evaluasi pada pasien. Baik Bapak, tindakan saya sudah selesai. Bagaimana perasaan Bapak setelah dilakukan tindakan? Sedikit tidak nyaman. Rasa tidak nyaman ya Pak? Ya, karena ini ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh Bapak. Dan juga untuk menutrisi, agar nutrisi Bapak tercukupi dan tidak kekurangan. Oh iya, mengerti. Ya, baik ya Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Tidak.
Jika tidak ada, saya izin pamit ya Pak. Saya ke ruangan perawat. Jika Bapak ada pertanyaan, silahkan pencet bel di atas bed Bapak, atau bisa panggil saya di ruang perawat. Kalau gitu saya permisi ya Pak. Iya.